Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan, kembali kita dalam pengajaran hari ini. Mari sebelumnya kita akan membuka di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami datang pada hari ini untuk kami belajar bersama tentang firman kebenaran, bahwa Allah tidak melampaui kebenaran. Berikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus agar kami dapat mengerti isi hati-Mu, kami dapat mengerti apa itu kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam bab Allah tidak melampaui kebenaran. Mari kita baca dari Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan kita akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Wow, arti kata merdeka itu arti kata yang sangat memberikan suatu sukacita, bahagia. Merdeka kan berarti lepas dari suatu belenggu. Ketika seorang narapidana dia dipenjara bertahun-tahun di dalam kerangkeng, dan suatu saat dia akan merdeka, apa perasaannya? Suatu sukacita, bukan? Lepas dari suatu belenggu. Nah, itulah kemerdekaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan bagi kita. Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai anak Allah, dia memiliki iman kepada Allah. Apa imannya? Dia percaya bahwa firman Bapa adalah kebenaran. Dia percaya 100% bahwa apa yang Bapanya katakan adalah kebenaran. Itulah iman Yesus Kristus. Arti iman adalah percaya, sebagaimana firman Allah yang diungkapkan kepada kita. Untuk alasan ini juga kita pada saat ini, hari ini kita datang dalam hadirat Tuhan karena kita percaya firman Allah, firman Bapa adalah kebenaran. Nah, hari ini kita mau belajar bersama suatu kebenaran. Bapak Ibu, di dalam dunia ini ada juga kebenaran. Tapi kebenaran dunia dan kebenaran sorga adalah yang berbeda. Bagai langit dan bumi perbedaannya, sangat berbeda. Kita coba pelajari, ada 3 jenis kebenaran. Kita lihat kebenaran-kebenaran alami yang ada di dunia ini. Mungkin kita sering dengar ada satu ajaran dari manusia yang dia mengatakan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah ini. Apa sih arti daripada pernyataan ini? Ini dianggap juga sebagai suatu kebenaran oleh sekumpulan manusia. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Maksudnya kita katakan kosong tapi ada isinya juga loh. Kita katakan isi tapi sebenarnya hampa. Segala sesuatu adalah fana. Itu maksudnya. Itulah kebenaran-kebenaran yang ada di dunia. Ada juga kebenaran yang mengatakan bahwa dunia ini ada batasnya, ada batas waktunya. Ada juga kebenaran yang mengatakan prinsip kebenaran dunia yang mengatakan ada saatnya hancur, ada saatnya bangun dan bangkit. Ada saatnya kematian, ada saatnya kebangkitan. Itulah prinsip-prinsip di dalam dunia ini. Tapi Alkitab pun memiliki prinsip yang sama. Kita coba baca yuk. Suatu kebenaran alami yang Alkitab juga menyatakan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Nah, inilah yang Alkitab juga menyatakan tentang kebenaran alami. Manusia cuma mati 1 kali saja. Tapi kita coba lihat apa yang kebenaran dunia ini nyatakan. Berbeda. Ada yang mengatakan suatu reinkarnasi. Artinya setelah manusia mati, ada lagi kehidupan manusia ini. Mungkin sebagai kupu-kupu, sebagai kelinci,
Seperti itu. Berbeda bukan? Inilah kebenaran yang berbeda yang dunia ciptakan. Tapi mana yang kita pegang? Kebenaran yang mana? Sebagai orang percaya, apa yang kita pegang? Kita baca dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ini doa Yesus kepada Bapa. Berarti dia katakan, Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Yesus mengakui iman Yesus Kristus bahwa firman Bapa, perkataan Bapa adalah yang benar. Mutlak. Kita coba lihat lagi. Tadi kebenaran yang pertama. Kita lihat kebenaran yang kedua. Banyak agama-agama toh di dunia ini. Kita lihat kebenaran agamawi. Apa sih prinsip mereka? Mungkin Bapak Ibu bisa jawab. Apa prinsip yang diajarkan dalam agama-agama yang didirikan oleh manusia ini? Apa prinsipnya? Mengolah diri agar terjadinya pembaharuan dari tubuh, sikap, dan pikiran. Itulah yang mereka berusaha. Maka mereka pergi ke gunung, ke tempat-tempat yang tenang dan damai. Kemudian mereka mulai menenangkan diri, bermeditasi. Untuk apa? Mereka dapat mengolah diri mereka. Supaya ada suatu pembaharuan dari tubuh dan pikiran mereka. Itulah kebenaran agamawi yang berusaha mengolah diri. Apakah mereka bisa mencapai kesempurnaan itu? Mungkin kelihatannya bisa. Secara fisik kasat mata bisa. Tapi siapa yang tahu isi hati, pikiran? Wajah bisa senyum tapi pikiran tenang. Bisa saja. Kita coba lihat dalam Roma 3 ayat 9 sampai 18. Jadi bagaimana? Dari judul kita dibaca dari judul. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, jadi sebenarnya ada nggak sih kelebihan? Kita punya nggak apakah satu orang dengan orang yang lainnya memiliki kelebihan? Tidak ada, sama sekali tidak. Alkitab katakan sama sekali tidak. Sebab semua orang adalah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari mulut dapat keluar sumpah serapah. Itulah mereka. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng. Jadi ketika manusia mengolah diri, apakah mungkin dapat terjadi suatu pembaharuan dari sikap dan pikiran? Bisa? Tidak. Pada dasarnya manusia, kemarin kita sudah mempelajari tentang hal kekudusan. Adakah dari diri kita yang kudus? Mazmur katakan dari kandungan saja sudah berdosa. Lalu bagaimana sih kita ini? Kekudusan, kebenaran ini susah sekali ya. Kita nggak punya ini semua, tapi kita memerlukan ini. Kita coba lihat sekarang kebenaran yang ketiga.
Tadi kebenaran duniawi, ya, yang alami, bahwa tadi kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dunia mengatakan dunia ini ada batasnya. Ada saat penghancuran, ada saat pembangunan, ada kematian, ada kebangkitan, ada awal, ada akhir. Itulah falsafah dunia. Kedua, kebenaran agama yang mengolah diri terus-menerus untuk menghasilkan sikap fisik tubuh yang baik, perilaku yang baik, pikiran yang baik, terus berusaha. Dan kita lihat ketiga, kebenaran Alkitabiah yang sesuai Alkitab. Kebenaran Alkitab berbicara adanya suatu hukum. Ada hukum, ada suatu peraturan, itulah kebenaran. Yang taat hukum, dia benar. Apakah engkau taat hukum? Engkau benar. Maka ada suatu hukum, ada hukum yang mengatur. Itulah kebenaran. Satu, hukum di dalam Alkitab ada hukum Taurat, hukum yang mengatur peraturan tubuh insani. Peraturan ini apa tujuannya? Menetapkan dosa umat manusia. Nih, kamu kalau lakukan ini berdosa. Kalau ada Allah lain, gak hormat orang tua, mengucapkan saksi dusta, mencuri, berdusta, berzina, mengingini milik orang lain, engkau berdosa, engkau salah. Tapi kalau tidak melakukan, engkau benar. Seperti itulah hukum Taurat, menetapkan dosa. Kita coba baca Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Inilah tujuan hukum Taurat, supaya dapat mengenal berdosa, gak merasa diri terus-terusan benar. Oh, saya nggak mencuri, saya nggak membunuh, saya nggak berzina, saya nggak berdosa, nggak mengucapkan saksi dusta, dan sebagainya. Tapi, tak seorang pun dapat dibenarkan. Kenapa? Manusia sudah begitu, sudah lahir dalam dosa. Seberapapun menjaga pikiran dan sikap tubuh, sulit. Ada yang nggak pernah membenci dalam pikiran? Ada Bapak Ibu yang menjawab, saya gak pernah membenci, ada? Ada ayat katakan, kalau kau katakan engkau benar, engkau sudah menipu dirimu sendiri. Jadi artinya, kita akan bisa membenci orang di dalam pikiran, dan membenci dalam pikiran itu pun sudah membunuh. Maka bagaimana? Itulah tujuan hukum Taurat, untuk mengenalkan dosa. Hukum Taurat itu untuk mengawal manusia, untuk dapat mengakui diri, Tuhan, saya berdosa. Hukum Taurat menggiring manusia. Kemana? Kita baca Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita. Sampai kapan? Sampai Kristus. Hukum Taurat membawa kita sampai kedatangan Kristus, membawa kita kepada Kristus. Ini loh orang berdosa, inilah yang hukum Taurat membawa. Hukum Taurat itu membawa, ini orang berdosa nih, Kristus, ini Yesus, ini orang berdosa. Dia menetapkan dosa, membawa. Ini orang berdosa, begitu. Kenapa kita harus taat pada hukum Taurat? Supaya kita merasa, aduh, aku nggak bisa, udah berusaha menjalankan ini semua, tapi kok aku nggak bisa ya? Memang aku ini orang berdosa. Menjaga hati begitu susah, menjaga pikiran susah, menjaga perilaku yang berkenan begitu susah. Bagaimana ya aku ini ya? Kalau gitu aku harus datang kepada Tuhan yang adalah kebenaran, agar aku dibenarkan. Itulah tujuan hukum Taurat, membawa kita kepada Kristus. Namun, hukum Taurat ini dipakai oleh iblis sebagai alatnya
untuk menjatuhkan hukuman. Nah, kita perlu tahu ini. Hukum Taurat adalah yang menetapkan dosa. Iblis bersandar pada hukum Taurat. Tapi hukum Taurat jangan salah. Hukum Taurat tidak bersandar pada iblis. Jadi hukum Taurat ini tujuannya begini. Kamu berdosa. Siapa ya yang mau dihakimi ini? Siapa yang melanggar hukum Taurat? Siapa yang enggak menghormati orang tua? Siapa yang berdusta? Siapa yang mencuri? Siapa yang berzina? Siapa yang menginginkan milik orang? Oh, ini yang patut dihakimi. Nah, itulah tujuan hukum Taurat ini. Tapi iblis ini bertanya, siapa yang sudah dihakimi? Nah, iblis ini yang mau menjatuhkan hukuman. Dan memang dia punya otoritasnya, karena ini penjara dia. Siapa manusia yang ada di dalam penjara saya ini? Siapa yang bersalah? Itulah iblis ini. Dia menghukum, yaitu membunuh tubuh. Tapi kalau orang ini tidak melanggar, orang ini taat pada hukum Taurat, dia nggak bisa membunuh, nggak bisa menyatukan hukuman. Tapi kalau ada manusia-manusia yang melanggar hukum Taurat, nah ini santapan iblis. Biasanya yang sudah melanggar hukum Taurat, mereka ada yang sakit, kemiskinan, kutuk, penyakit. Nah inilah dampak-dampak dari melanggar hukum Taurat. Itulah dampak dari melanggar hukum Taurat. Dan iblis bekerja di situ. Dia membunuh dalam hal tubuh. Bukan dia menjatuhkan hukum terus iblis ini benar ya. Karena dia bukan karena ia tidak menghukum karena ia benar, tapi melainkan oleh haknya sendiri. Karena dia pakai aja hak dia menghukum, bukan dia benar, bukan. Jadi kalau hukum Taurat tidak menghakimi, iblis tidak dapat menghukum. Nah, maka hukum Taurat dan iblis ini sepertinya bersamaan, pekerjaannya seperti bersamaan. Begitu. Di mana orang melanggar hukum Taurat, ada suatu kemiskinan, ada suatu penyakit, disitulah iblis bekerja. Dia membunuh, membinasakan tubuh, memberi sakit penyakit, seperti itu. Maka, bagaimana orang-orang percaya? Setelah mengakui diri sebagai orang berdosa, cepat datang kepada Yesus. Cepat berlari kepada Yesus. Cepat berlari kepada Yesus. Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menanggung dosa manusia. Memang hukum yang melanggar hukum, upah daripada hukum yang melanggar hukum Taurat adalah maut. Otoritas hukum Taurat adalah maut. Dan Yesus menanggung itu semua. Pada saat Yesus mati, Yesus datang, Yesus mati, tapi dia dapat bangkit. Kenapa? Karena dia adalah kebenaran. Maka itulah yang harus kita lakukan. Cepat menempel kepada Yesus. Hanya Yesus yang mati dan dia dibangkitkan karena dia benar. Maka kita ini harus cepat menempel kepada kebenaran, yaitu Yesus itu. Apa ada jalan lain? Tidak ada. Tidak ada jalan lain, Bapak Ibu. Semua yang dunia tawarkan tidak ada hidup. Kebenaran apapun yang dunia berikan, yang dunia ajarkan, tidak ada hidup. Kita lihat seorang jenderal, dia menang perang, membela bangsa dan negaranya. Bagi orang, dia mendapat pengakuan dari bangsa dan negaranya bahwa dia adalah yang benar, pahlawan yang benar, dengan jasa yang besar. Tapi apakah ada hidup di dalamnya? Tidak ada. Jika Allah tidak mengakui dia sebagai yang benar, tidak ada hidup di dalamnya. Walaupun dia sudah taat pada hukum dunia. Apakah ada hidup di dalam hukum dunia? Tidak ada. Jadi apa yang memberikan hidup? Kepada kita ini kepada kita apa yang memberikan hidup? Kita baca yuk. Kita baca Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, inilah apa yang memberi hidup. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Siapa yang memberi hidup? Rohlah yang memberi hidup.
Ada suatu hukum kebenaran, ada suatu hukum roh yang memberi hidup. Inilah yang kita cari. Yuk, kita sebelum kita ke hukum kebenaran, hukum roh, kita pelajari lebih dalam lagi tentang hukum Taurat. Kita baca Galatia 3 ayat 15 sampai 29. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Oke, stop dulu. Jadi sebelum hukum Taurat ini diberikan, jangan salah, ada suatu janji Allah kepada Abraham bahwa engkau akan diberkati, engkau dan keturunanmu. Keturunanmu, Allah katakan begitu. Jadi ada suatu janji Allah akan ada keturunanmu nih Abraham akan diberkati. Ada dari keturunan Abraham ini juga ada keturunan yang dijanji-janjikan yang akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Ada suatu janji jauh sebelum 430 tahun sebelum hukum Taurat diberikan. Jadi Allah pada awalnya selalu merancang yang baik bagi manusia, suatu masa depan yang baik, rancangan yang baik untuk manusia. Ada juru selamat, ada Mesias. Setelah itu hukum Taurat ada. 430 tahun kemudian ada hukum Taurat yang dibawa oleh malaikat yang diberikan kepada Musa, yang diberlakukan kemudian oleh kepada bangsa Israel. Apa tujuannya? Hukum Taurat ini untuk mengawal dan mengurung manusia supaya manusia enggak liar begitu. Kalau nggak ada hukum apa jadinya? Suatu negara yang tidak ada hukum jadinya seperti apa, Bapak Ibu? Liar bukan? Wow, bukan liar lagi. Kalau suatu negara tidak ada hukum yang mengatur, waduh, kacau sekali. Negara bisa jadi negara kriminal tertinggi. Tapi ada hukum yang mengatur sehingga orang tetap hidup dengan teratur, dengan perasaan yang terbelenggu bahwa aku takut dihukum, aku nggak boleh melanggar ini, aku nggak boleh melanggar ini, aku nggak boleh melanggar ini. Tuhan, tolong aku, begitu. Tuhan, di mana Engkau? Aku ingin dimerdekakan, aku ingin mendapat kebebasan, kemerdekaan, suatu sukacita daripada Engkau. Nah, jadi dikurung manusia ini melalui hukum Taurat. Untuk menanti apa? Datangnya apa? Begitu. Oke, lanjut lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Nah, jadi hukum Taurat penuntun sampai Kristus datang. Supaya pada saat Kristus datang itu kebenaran datang, orang-orang yang selalu taat pada hukum Taurat ini yang mencari-cari Mesias ketemu prak gitu dengan Yesus. Nah, Yesus juga menjaring, nah inilah umatku. Begitu. Tapi mereka yang gak mau dibelenggu oleh hukum Taurat yang hidup semau-maunya, mereka berada di luar dan mereka sudah berada di bawah hukuman.
Lanjut kembali. supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, jadi setelah kita dituntun, orang-orang percaya digiring kepada Yesus yang mau kebenaran hukum Taurat itu bukan ditiadakan loh. Orang harus mau taat pada hukum Taurat. Itu hukum Taurat juga kebenaran, bukan berarti harus melanggar. Oke, kita ke Yesus, ini semua hukum Taurat, jangan berdosa segala macam kita langgar aja. Oh no, Yesus menggenapi hukum Taurat. Begitu. Nah, jadi setelah kita dibawa kepada Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kita minta diselamatkan, kita minta dibenarkan. Tadinya kita insecure, nggak merasa aman. Jangan-jangan aku sudah melanggar hukum sekian. Jangan-jangan aku sudah melanggar hukum ini. Aku salah. Aku bisa dihukum ini dan segala macam. Itu perasaan yang membelenggu, yang mengikat, menuduh, mendakwa setiap hari, pagi, siang, sore, malam, begitu. Dan iblis bekerja atas itu semua. Dia senang. Dia seperti hukum Taurat itu seperti kipas buat dia. Asiknya siapa ya yang melanggar ya hukum Taurat? Di situ dia masuk memberikan kutuk, kemiskinan dan penyakit seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau kita sudah digiring kepada Yesus? Kita dapat dibenarkan, kita dapat diberikan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Kita beralih ke hukum roh. Hukum kebenaran, hukum Roh Kudus. Nah, inilah hukum yang memberikan kita hidup. Kita baca Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus katakan, "Akulah jalan." Satu-satunya. Ada cara lain, ada jalan lain, tidak ada. Kita udah masuk di dalam hukum Taurat, digiring untuk kita merasa, ya saya berdosa. Merasa gak sih Bapak Ibu berdosa? Kalau sekarang Bapak Ibu tidak merasa berdosa, firman katakan engkau sudah menipu dirimu sendiri. Kalau merasa berdosa dan mencari jalan, Yesus katakan akulah satu-satunya jalan. Kebenaran, dialah satu-satunya kebenaran dan hidup. Mungkin tadi saya cerita, jenderal yang menang perang, sudah taat hukum dunia, hukum negara. Dia menang, berjasa, dianggap benar. Tapi apakah ada hidup? Tidak ada hidup. Orang mengatakan dari hukum dunia, hukum negara bahwa dia benar. Tapi bagi Tuhan itu tidak ada hidup dalam hukum dunia. Yang memberi hidup hanya satu, hukum roh, Roh Kudus. Kita baca lagi Yohanes 17 ayat 17. Jadi udah baca ya, kita baca sekali lagi. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu, firman Bapa adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kuduskan. Kita mau dikuduskan dalam kebenaran. Dan bagaimana caranya? Melalui firman Bapa, perkataan-perkataan Allah. Itulah kita dibenarkan. Maka firman itu, dalam firman ada yang namanya firman iman. Dengan kita mendengar firman, ada iman yang muncul. Kita baca ya. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman. Dan apa yang harus dilakukan? Ada tindakan. Tindakan. Dalam mulut, dalam hati. Firman itu ada dalam mulut dan hati kita. Dan tindakan. Bertindak sebagai bentuk kita memiliki iman. Apa?
ketaatan. Itulah bentuk kita memiliki iman, ada ketaatan. Ya, saya percaya, taat. Ya, saya percaya, taat. Kalau orang masih belum taat, berarti dia tidak percaya. Coba kita pikir, pernah gak Bapak Ibu gak percaya sama orang? Apakah sama bos, atasan? Saya gak percaya sama dia. Kalau gak percaya, apapun yang dikatakannya, ragu bukan? Ragu kan? Gak mau ikutin gak taat, gak percaya. Tapi kalau percaya, akan dilakukan. Ini kita gak main-main. Firman yang keluar itu dari mulut Bapa, perkataan dari Allah Bapa. Bapa, pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Allah yang berada sebelum kekekalan, berada pada mulanya. Dia mengeluarkan suatu firman, perintah, perkataan. Adakah ketidakpercayaan dari diri kita? Ada. Kalau Bapak Ibu saat ini, kenapa ya aku kok gak percaya? Ada yang membuat itu, ada suatu roh-roh, bisikan-bisikan yang membuat itu semua bisa juga berasal dari iblis dan antek-anteknya, dari hati nurani yang mungkin terhimpit dengan dunia dan segala macam. Kau harus berseru, berteriak dengan sungguh-sungguh. Berseru kepada Bapa, Bapa tolonglah aku. Bapa tolonglah. Berseru minta tolong. Bapa tolonglah. Percayalah dengan iman akan perkataan Bapa. Hanya satu-satunya kebenaran, firman Bapa adalah kebenaran. Bapak Ibu, lalu bagaimana untuk kita dapat percaya? Hanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran, agar kita dapat peka terhadap kebenaran, menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Kita harus bersandar pada Roh Kudus. Itulah hukum Roh Kudus, hukum yang membawa kita ke dalam kebenaran. Allah tidak melampaui kebenaran. Jika Allah melihat ada kebenaran dalam diri Bapak Ibu, disitulah ada keselamatan kasih karunia. Tapi walaupun dunia katakan engkau benar, wah ini orang benar, dia sudah membela banyak bangsa, banyak orang. Walaupun banyak sekian orang mengatakan dia benar, tapi tidak ada hukum Roh Kudus, tidak ada hukum kebenaran padanya, tidak ada hidup padanya. Dia bukan orang benar. Tapi kalau Allah katakan, engkau orang benar. Mengapa? Pada saat apa Allah katakan engkau orang benar? Pada saat Allah melihat imanmu. Iman. Percaya pada janji Allah. Allah tidak melampaui kebenaran. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah dengan segenap hatimu. Jadi, kita harus menjadi kudus oleh kebenaran. Dan kita harus menjadi abdi atau hamba Roh Kudus dan dikuasai oleh hukum kehidupan. Apa tadi hukum kehidupan? Hukum kebenaran. Hukum Roh Kudus. Dengan kita memiliki hukum Roh Kudus, maka roh jiwa kita tertambat pada kehidupan, tidak lagi mati. Roh jiwa kita tertambat pada kehidupan. Pada saat kita meninggalkan tubuh ini, akan ada kebangkitan, kemuliaan kebangkitan yang kita terima. Tapi ada kebenaran enggak? Begitu. Pertanyaannya, ada enggak kebenaran? Allah tidak melampaui kebenaran. Percayalah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Dengarlah perkataan Bapa. Hiduplah kudus dan hidup menjadi abdi Roh Kudus. Dan kiranya hukum kehidupan itu ada dalam loh jiwamu, hatimu, loh hatimu. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, pada hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami
mengenal hidup yang memberi hukum Roh Kudus yang memberikan hidup bagi kami, yang memberikan kami kemerdekaan, yang memberikan kami sukacita, memberikan kami kelepasan dari belenggu-belenggu dosa. Itulah hukum Roh Kudus, hukum kehidupan. Dan pada saat ini kami dengan mendeklarasikan hidup kami kepada hukum Roh Kudus, kepada hukum kehidupan. Dan kami akan mendengar firman-Mu, firman Bapa yang adalah kebenaran sebagai patokan hidup kami. Kami akan menaruh Allah sebagai dalam pusat kehidupan kami. Tolonglah kami semua Bapa, mampukan kami melalui tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan pada hari ini, kiranya dapat membuka paradigma Bapak Ibu dan membuat Bapak Ibu memutuskan untuk percaya pada Yesus dan menambatkan roh jiwa Bapak Ibu pada hukum kehidupan, yaitu hukum Roh Kudus. Terima kasih, salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.